ya, olah TKP. Yang terpenting adalah reposisi, rekonstruksi dengan olah TKP. Yang terpenting adalah reposisi. Kali penyeberangan itu panjang 75 meter. Dia sudah memerintahkan 7 orang ini tambah 1 tenaga bantuan berenang lebih dulu. Sudah masuk 30 meter ke dalam. Berarti kalau 75 tambah 30 meter ke dalam berapa? 105 meter. Yang berdiri di tengah TM 2 orang anggota BRIMOB, 3 orang tentara melakukan perimeter penembak jitu. Itu pada tandusan, maka masih bisa melihat mereka yang berdiri. Kau lompat, sudah dikasih kode, tidak boleh lompat, ini tidak boleh berenang deras. Kau lompat, dorang ini sudah ada di dalam. Bataria lah seorang komandan BRIMOB. Komandan hanyut. Satu anak buahnya bayang-bayang lompat untuk ini, tapi sudah tidak bisa, terlalu cepat. Mereka ini lari keluar. Lari keluar, TM itu sudah ada di pintu pengadilan sana. Apa yang kemudian mereka biarkan? Dalam situasi mereka duduk merenung karena pimpinan mereka, saudara mereka itu hanyut dan tenggelam. Muncullah seorang masyarakat sipil bersenjata berupaya untuk menyerang aparat. Tindakan yang mereka lakukan itu adalah melumpuhkan oknum tersebut di paha. Tapi kali yang deras, alam yang ganas, pertolongan datang itu terlambat. Jadi yang bersangkutan mati dan disandara. Saya bukan dokter, tapi katanya kehabisan darah dan katanya dia meninggal. Anggota KKB-nya ya? Anggota, saya terus bilang KKB tapi masyarakat sipil bersenjata itu. Sementara Tommy Marbun sudah. Sementara selebih dulunya itu Tommy Marbun sudah hanyut dan hilang. Kebetulan ada tumpukan kayu yang belum lantai muncul sampai itu kan ada tumpukan kayu. Nah kalau saya berada di TKP, saya lihat tumpukan kayu itu ternyata putaran arus di situ kuat. Jadi dia muncul sedikit langsung putar itu hilang. Dari 500 pasukan yang dikirim untuk melakukan pencarian kita di sana itu ada 3 orang anggota marinir yang dibawa dari Jakarta. Tujuannya untuk melakukan, katanya mau menyelam. Sampai di sana Donda tolak selam. Jadi kalau kawan-kawan 60 pengacara itu mengatakan bahwa Tommy hilang itu sama dengan Ridwan Kamil punya anak yang hanyut, hilang dan cari, itu di bendungan. Jadi tidak bisa kemudian memaksa sesuatu yang sudah di luar dari kemampuan. Tujuan klien saya untuk kemudian dipanggil, diperiksa. Diperiksa itu ketika kita turun ada mereka mengamankan wilayah itu, baru kemudian olah TKP akan dilakukan. Ketika kita melakukan olah TKP, seluruh pasukan harus keluar dari tempat itu. Tinggal kami pengacara dengan mereka tim identifikasi dari Mabes Polri dengan membawa foto 3 dimensi. Dilakukanlah sebuah olah TKP. Tidak ada sedikit pun bukti yang mengarah bahwa mereka itu melakukan sabotasi sehingga matinya TM. Kasusnya secara resmi sudah ditutup melalui Kapolda yang didampingi oleh 2 jenderal yang datang dari Mabes Polri. Berarti resmi kami anggap. Saya juga telah mendapat sebuah surat resmi sebagai pengacara dari Propam Mabes Polri mengembalikan kasus ini ke Polda Papua Barat, tapi Polda bilang sudah tutup. Bagaimana dengan fitnah yang sudah beredar ini? Maka kita bilang mari kita mediasi, datang ke sini dan kita bicara di sini. Supaya silakan Anda mencari keadilan, tapi Anda tidak terus membangun sebuah kebencian. Anda tidak memunculkan sebuah gerakan-gerakan yang mengarah pada tindakan rasisme. Karena kita di Papua ini cinta damai. Nah itu yang sebenarnya kita menyesal sekali. Kita menyesal karena seorang anak kecil yang kita simpati tapi tidak lagi menjadi simpati. Menulis surat dan kata-katanya itu sangat menyakitkan hati kami semua. Pada prinsipnya sebagai kuasa hukum saya akan tetap menghormati
keputusan peradilan adat yang kemudian ditunda 2 minggu ke depan. Saya berharap mereka itu semua akan hadir. Kalau tidak hadir, saya akan pastikan akan ada aksi lebih besar lagi. Ya.